Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Witanto dengan NPMD 1A 210048. Dengan saya Yogi Kurniawan, NPMD 1A 210045. Kami di sini mau sedikit menjelaskan tentang pengimplementasian ERP menggunakan aplikasi Odoo dari studi kasus Koperasi Ponpes Nurul Anwar. Baik, yang pertama itu ada latar belakang. Jadi masyarakat sangat memiliki peran dalam pertumbuhan perekonomian dalam lingkup yang luas. Nah, aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari secara langsung berkaitan dengan kegiatan perekonomian maupun hal yang lain yang secara tidak langsung menjadikan kegiatan perekonomian lebih baik. Banyak hal yang dapat diperankan masyarakat, diantaranya dalam penyediaan marketable maupun non-marketable good dan service. Jadi masyarakat yang sejahtera merupakan tujuan dari perkembangannya koperasi di Indonesia. Masyarakat yang sejahtera dapat dicapai apabila tidak adanya kesenjangan ekonomi dan kehidupan miskin dapat dihilangkan. Berkurangnya pengangguran, distribusi kekayaan dapat dimekarkan, eksploitasi yang dilakukan secara terus-menerus dapat dihindari. Nah, kemudian Pondok Pesantren Nurul Anwar itu merespon kebutuhan akan keteraturan dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi mendirikan Koperasi Nurul Anwar. Dengan mendirikan Koperasi Nurul Anwar. Nah, jadi koperasi ini didirikan dengan fokus pada pelayanan kebutuhan pokok dan fasilitas pesantren dengan tujuan utama memastikan ketersediaan barang dan layanan di lingkungan pesantren. Dengan memberikan akses yang mudah terhadap kebutuhan, koperasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang terkontrol dan mendukung perkembangan spiritual pesantren sambil menjaga ketertiban dan kedisiplinan di dalam pesantren. Selanjutnya, Koperasi Nurul Anwar juga menjadi alat pengendali penggerakkan di dalam pesantren dengan menyediakan kebutuhan di tempat, mengurangi potensi keluarnya anggota pesantren tanpa izin atau santri. Hal ini sejalan dengan visi pendiri pesantren untuk menciptakan lingkungan belajar yang terkontrol dan mendukung nilai-nilai keislaman. Dengan adanya koperasi, diharapkan pesantren dapat lebih efektif menjalankan aturan dan menjaga keamanan internal. Nah, kemudian dengan keberadaan koperasi ini juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi pesantren. Pendapatan yang dihasilkan dari operasional koperasi dapat digunakan untuk mendukung pengembangan infrastruktur pesantren, fasilitas pendidikan, atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Nah, dengan demikian, Koperasi Nurul Anwar tidak hanya bertujuan sebagai fasilitator pemenuhan kebutuhan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi internal pesantren. Nah, secara keseluruhan, Koperasi Nurul Anwar ini menjadi bagian integral dari upaya pesantren untuk menciptakan lingkungan yang teratur, mendukung perkembangan spiritual, dan menjaga stabilitas ekonomi pesantren secara keseluruhan. Dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan internal, koperasi ini juga mendukung visi pesantren sebagai pusat pendidikan yang dikendalikan dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Nah, adapun struktur organisasi Koperasi Nurul Anwar itu yang pertama ada pemilik atau owner, yang dimana pemilik ini yang menjadi pemilik koperasi ini adalah pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Nah, kemudian di bawahnya itu ada penanggung jawab. Nah, penanggung jawab ini adalah sepupu dari pengasuh tersebut. Nah, kemudian di bawahnya juga ada yang namanya karyawan. Nah, karyawannya itu ada dua shift. Yang pertama ada karyawan siang, yang dimana karyawan siang ini di si koperasi itu dijaga oleh santri putri, sedangkan karyawan malam itu dijaga oleh santri putra. Nah, kemudian tujuan menerapkan ERP menggunakan Odoo. Jadi implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP menggunakan Odoo di Koperasi Nurul Anwar ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen persediaan, serta mengintegrasikan seluruh proses bisnis di koperasi.
Nah, dengan otomatisasi tugas-tugas rutin seperti pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, dan manajemen persediaan, koperasi dapat memastikan pengelolaan stok yang optimal, menghindari kekurangan dan kelebihan persediaan, dan memperbaiki pengolahan rantai pasokan. Selain itu, implementasi ini juga bertujuan memberikan layanan yang lebih baik kepada anggota, mulai dari proses pemesanan hingga pelacakan status pengiriman barang. Nah, melalui model akuntansi, koperasi juga dapat mengoptimalkan pengolahan keuangan, memantau pendapatan, dan mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan akses yang lebih baik terhadap informasi, baik oleh karyawan maupun anggota koperasi atau santri itu sendiri, serta analisis kinerja yang lebih baik. Nah, kemudian implementasi ERP menggunakan Odoo di Koperasi Nurul Anwar ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi internal, meningkatkan penghematan biaya, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah, kemudian di sini penjelasan apa itu ERP Odoo. Jadi Odoo ini adalah platform interface research planning atau ERP yang bersifat open source, yang menawarkan solusi terpadu untuk mengelola berbagai aspek bisnis, sehingga Odoo dapat menjadi pilihan yang tepat untuk Koperasi Nurul Anwar dengan memanfaatkan modul-modul yang sesuai dengan kebutuhan khususnya koperasi. Nah, berikut adalah beberapa alasan khusus yang berhubungan dengan Koperasi Nurul Anwar. Yang pertama itu integrasi penuh. Jadi Odoo ini menyediakan berbagai aplikasi yang dapat diintegrasikan dengan mudah, memastikan bahwa semua departemen di sekolah dapat bekerja bersama secara efisiensi atau di lingkungan pesantren tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu open source. Odoo bersifat open source, artinya dapat diakses dan dimodifikasi sesuai kebutuhan Koperasi Nurul Anwar tanpa biaya lisensi tambahan. Nah, yang ketiga itu moduler. Jadi Odoo bersifat modular, memungkinkan Koperasi Nurul Anwar memilih dan mengimplementasikan hanya modul-modul yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan koperasi. Nah, kemudian yang keempat itu user friendly. Jadi antarmuka pengguna Odoo dirancang agar mudah digunakan, meminimalkan kebutuhan pelatihan yang intensif bagi staf koperasi. Nah, kemudian yang kelima itu ada skalabilitas. Jadi Odoo dapat disesuaikan dengan pertumbuhan Koperasi Nurul Anwar, baik dari segi jumlah maupun kebutuhan administratif yang berkembang. Nah, kemudian yang keenam itu ada fleksibilitas. Jadi Odoo ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan di koperasi sehingga dapat memenuhi tuntutan khusus dalam konteks pendidikan pesantren. Nah, yang ketujuh itu ada pengolahan rantai pasokan dan persediaan. Jadi modul persediaan dan rantai pasokan Odoo membantu perusahaan atau koperasi tersebut dalam mengelola persediaan dan proses pasokan dengan lebih efektif. Yang kedelapan ada komunitas dan dukungan. Jadi keberadaan komunitas yang besar dan dukungan dari komunitas dan tim pengembang Odoo dapat memberikan bantuan teknis dan pembaharuan yang diperlukan. Nah, yang 9 itu ada analisis data. Jadi Odoo ini menyediakan alat analisis data yang kuat, membantu Koperasi Nurul Anwar mengambil keputusan yang lebih baik dan mendukung perencanaan strategis. Kemudian yang terakhir itu biaya implementasi yang terjangkau. Jadi dibandingkan dengan solusi ERP komersial lainnya, biaya implementasi Odoo ini dapat lebih terjangkau, cocok untuk lingkungan pendidikan dengan anggaran yang terbatas. Nah, selanjutnya ada beberapa proses bisnis yang ada di Koperasi Nurul Anwar dalam bentuk PPMN. Yang pertama itu ada proses bisnis penjualan, di mana pada proses bisnis penjualan ini dari pembeli awalnya itu memilih barang, dan di mana setelah memilih barang itu akan ada sebuah objek berupa
list pemesanan atau list barang yang ingin dipesan gitu. Lalu yang kedua, karyawan dari pihak Nurul Anwar ini, pihak koperasi Nurul Anwar ini akan mengkonfirmasi pesanan kepada si pembeli. Jikapun ada perubahan pesanan yang dilakukan, itu nanti akan menghubungi pembeli atau customer apa saja barang yang ingin diubah gitu. Misal ada penambahan barang atau ada pengurangan barang. Jikapun tidak, maka akan lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu packing pesanan. Dimana setelah ada packing pesanan, lalu dihubungi ke pihak pembeli untuk melakukan pembayaran gitu. Setelah melakukan pembayaran, maka proses bisnis penjualan pun selesai. Lalu yang kedua ada proses bisnis dari suplai barang. Yang pertama itu dari pihak koperasi Nurul Anwar itu memiliki list beberapa pesanan yang akan di stok gitu, dan mendapatkan sebuah objek di mana objeknya tersebut adalah list pemesanan, yang nanti list pemesanan ini akan dikirimkan ke pihak pemasok, di mana pihak pemasok selanjutnya mengkonfirmasi ulang bahwa pesanan yang didapatkan itu apakah ada perubahan atau tidak. Jikapun ada perubahan, pihak pemasok akan menghubungi kembali pihak koperasi Nurul Anwar barang apa saja yang ingin ditambah ataupun dikurang. Jikapun tidak, lalu pesanan selanjutnya akan dikemas, akan di packing dan disiapkan. Lalu selanjutnya dari pihak pemasok itu akan mengeluarkan sebuah nota, di mana nota tersebut diberikan kepada pihak koperasi Nurul Anwar untuk bisa melakukan pembayaran. Jikapun dari pihak koperasi Nurul Anwar sudah melakukan pembayaran, maka kegiatan selanjutnya yaitu pemasok itu akan mengirimkan stok barang dan juga nota yang tadi telah disepakati. Lalu setelah pengiriman barang dan nota selesai, maka proses bisnis penyetokan barang atau suplai barang pun selesai. Lalu yang kedua ada proses bisnis untuk pelaporan keuangan, di mana dari pihak karyawan itu mula-mula membuat sebuah rekap data dari penjualan barang yang ada di koperasi Nurul Anwar. Lalu selanjutnya setelah ada rekap data, lalu selanjutnya ada proses di mana dia membuat pelaporan, karyawan membuat pelaporan keuangan pemasukan dan juga pengeluaran. Setelah membuat laporan pemasukan dan pengeluaran, lalu ada bentuk laporan keuangan yang nantinya dikirimkan kepada owner atau pemilik dari koperasi Nurul Anwar, di mana pemiliknya lalu menerima laporan keuangan dan juga menghitung omset keuangan secara bersih gitu dari sebulan ini. Setelah dihitung omsetnya, maka proses bisnis pun selesai. Lalu ada use case diagramnya. Ini ada beberapa aktor di use case diagram, ada pembeli, karyawan, sama owner dan juga supplier. Dari pembeli itu ada proses bisnis penjualan di mana tadi memilih barang, lalu dari karyawannya itu mengkonfirmasi pesanan barang yang diajukan pembeli. Jikapun sesuai, nanti ada packing barang oleh karyawan. Lalu selanjutnya ada melakukan pembayaran oleh pembeli. Selanjutnya dari supplier dengan karyawan, yaitu ada karyawan dari koperasi Nurul Anwar itu meminta atau memesan barang untuk di stok ulang kepada supplier. Lalu dari supplier itu dia mengkonfirmasi ulang pesanannya. Lalu setelah jikapun tidak ada perubahan dalam pesanan tersebut, maka dari supplier itu menyiapkan barangnya. Setelah menyiapkan barang, lalu disiapkan pula nota pembayarannya, lalu dikirimkan ke pihak koperasi Nurul Anwar. Dari pihak koperasi Nurul Anwar itu menyelesaikan pembayaran, baru barang bisa dikirim oleh supplier ke pihak koperasi Nurul Anwar. Lalu dari hubungan dari karyawan dengan owner, yaitu seperti tadi, karyawan itu mula-mula melakukan rekap data penjualan dan pembelian. Lalu dari rekap data tersebut dibuatlah laporan keuangan dari pemasukan dan pengeluaran. Terus setelah laporan keuangan dibuat, lalu dikirim ke owner. Dari ownernya itu diterima, langsung dihitung omset bersih penjualan per bulan itu. Selanjutnya itu ada activity diagram.
dimana yang pertama itu dari proses bisnis penjualan. Yang pertama dari pembeli itu yang mula-mula dari masuk ke koperasi, lalu memilih barang apa yang ingin dibeli. Setelah itu dikasih ke karyawan, di karyawan juga mengkonfirmasi pesanan. Jikapun ada perubahan pesanan yang akan dibeli, itu dikonfirmasi, dihubungi lagi ke pembeli apa saja barang yang ingin ditambah atau yang dikurang. Jikapun sudah tidak ada perubahan, maka lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu packing pesanan. Setelah packing pesanan selesai, maka pembeli bisa langsung melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka proses bisnis penjualan pun selesai. Lalu yang kedua itu ada proses bisnis suplai barang. Dari pihak Koperasi Nurul Anwar itu memilih barang apa saja yang ingin disetok gitu. Jadi ada list pesanannya, lalu dikasihkan ke pemasok, dikonfirmasi ada perubahan atau perubahan barang yang ingin dibeli atau tidak. Jikapun tidak ada, maka dicek ulang lagi, itu cek ada enggak barangnya di pemasok. Jikapun ada, ya langsung ke kegiatan selanjutnya, yaitu packing barang. Jikapun tidak ada, itu menghubungi pihak Koperasi Nurul Anwar, bagaimana, adakah mau dihapus barang yang tidak ada atau mau diganti dan lain sebagainya. Setelah konfirmasi tersebut selesai, maka lanjut ke packing pesanan, lalu ke membuat nota pembelian, di mana nota pembelian tersebut dikirimkan lagi ke pihak Koperasi Nurul Anwar yang nantinya digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Jikapun pembayaran sudah diselesaikan, lalu dari pihak supplier itu mengirim barang dan nota kepada pihak Koperasi Nurul Anwar. Lalu selanjutnya ada proses bisnis ke pelaporan keuangan. Dari pihak karyawan itu membuat rekap data atau membuat laporan, yang dimana di dalamnya ada laporan pemasukan dan laporan pengeluaran. Terus laporan tersebut itu dikirimkan kepada pemilik atau owner dari Koperasi Nurul Anwar, di mana nanti pihak owner Koperasi Nurul Anwar itu akan menghitung omset dan pendapatan bersih dari per bulan itu. Selanjutnya ada modul-modul ERP apa saja yang digunakan di Koperasi Nurul Anwar. Yang pastinya itu ada modul sales, di mana modul ERP sales ini merupakan modul yang digunakan untuk mengelola proses penjualan di Koperasi Nurul Anwar. Perusahaan akan mendapatkan pesanan yang berisi tentang produk, jumlah yang dipesan, dan harga produk yang harus dibayar. Lalu yang kedua itu ada purchase, di mana modul purchase ini digunakan pada proses bisnis supply barang. Jadi modul ERP purchase ini merupakan modul yang digunakan untuk mengelola proses pembelian barang atau supply dari pemasok untuk Koperasi Nurul Anwar. Koperasi akan memberikan informasi berupa permintaan stok apa saja yang ingin dibeli, lalu pembuatan pesanan stok hingga penerimaan barang dari pemasok, dan pemasok akan mendapatkan informasi terkait, lalu akan menginformasikan pengiriman barang serta pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak Koperasi Nurul Anwar. Selanjutnya modul yang ketiga yaitu modul akunting. Modul akunting ini digunakan pada proses bisnis pelaporan keuangan tadi, di mana modul ERP akunting ini membantu mengelola proses bisnis pencatatan dan pelaporan keuangan di Koperasi Nurul Anwar. Modul ini sangat membantu dalam merekap data penjualan, menghitung pemasukan dan pengeluaran koperasi, hingga pembuatan laporan keuangan yang nantinya diserahkan kepada pemilik koperasi. Yang terakhir itu ada human resource. Human resource ini digunakan untuk mengelola proses pengelolaan sumber daya manusia, yang diantaranya seperti rekrutmen karyawan di Koperasi Nurul Anwar, yang dimana memiliki karyawan yang diambil dari santri-santri Pondok Pesantren Nurul Anwar. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit tentang contoh implementasinya seperti apa dan hasil website yang telah kami bangun menggunakan aplikasi Odoo dengan memasukkan beberapa modul-modul ERP terkait tadi. Langsung ke video selanjutnya. Nah, jadi untuk aplikasinya tersebut kalian bisa membuka browser kalian, lalu ketikkan https Koperasi Nurul Anwar 1.odo.com.
Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, itu ada judul Koperasi Nurul Anwar, di mana kalau kalian scroll sedikit ke bawah itu ada sedikit informasi tentang Koperasi Nurul Anwar. Lalu kalau di scroll lagi ke bawah lagi itu ada beberapa produk yang dijual di Koperasi Nurul Anwar dan bagaimana melakukan proses penjualan atau pembelian di aplikasi ini. Yang pertama itu kalian bisa pergi ke menu garis 3 di pojok kiri atas di sini. Lalu kalian pilih shop. Lalu di sini ada beberapa list dari produk yang dijual. Pilih aja salah satu atau mau dua. Misal kita pilih mie instan, beli dua. Masukkan ke keranjang. Nah, nanti pesanan yang akan dibeli itu ada di keranjang di pojok kanan atas. Misal kita beli lagi air mineral. Nah, ya. Kita beli 3, masukkan juga keranjang. Nah, nanti kalaupun udah gak ada yang mau dibeli lagi, kalian bisa klik gambar troli di pojok kanan atas. Nah, di sini ada beberapa list pesanan. Nanti kalian jika pun ada perubahan pesanan, kalian bisa kurangi atau tambah, ataupun ada beberapa barang lagi yang mau dibeli, kalian bisa continue for shopping. Misal kita tambah es teh manis, kita beli 1. Nah, es teh manisnya masuk ke troli, kita ke troli lagi. Nah, jika pun sudah tidak ada perubahan pesanan, kalian bisa langsung check out di sebelah kanan. Nah, sebetulnya setelah check out nanti kalian bisa mengisi beberapa informasi ya. Jadi santri-santri tersebut bisa mengisi informasi berupa nama santri, dari gedung berapa, dari nomor kamar berapa. Kalaupun sudah mengisi beberapa informasi terkait, lalu kalian bisa pilih next dan muncul laman ini. Nah, di sini kalian bisa memilih metode pembayaran, mau langsung atau tidak, atau menggunakan e-wallet dan segala macam. Nah, ini belum diaktifin dari ordernya. Selanjutnya kalian sebelum mau klik bayar, kalian checklist dulu checkbox ini, I agree to term and condition. Lalu nanti kalau kalian udah pilih metode pembayaran, di sini akan ada tombol buy, tombol beli. Setelah tombol beli diklik dan beberapa persyaratan sudah diisi, lalu maka akan dialihkan ke menu home. Nah, di menu home untuk proses penjualan cukup sekian. Lalu untuk proses bisnis selanjutnya itu ada supply barang. Jadi supply barang itu ada di sini. Nah, di sini ada proses bisnis pembelian, modul pembelian. Nah, misal kalian mau supply barang, kita tambahin dulu suppliernya. Nah, dari penambahan supplier kita bisa klik baru. Misal alamatnya jalan apa? Salah. Maaf. Dari kota, misal Bandung. Oh, ini statusnya kode pos. Misal nomor telepon mobilnya berapa, misal asal aja, emailnya apa. Oke, bahasa Indonesia, labelnya bisa. Klik tambah. Simpan.
Nah, misal mau melakukan supply barang gitu untuk pemasok tadi, kita bisa ke order pembelian, kita klik baru. Nah, di sini kalau ada pemasok, kalian klik aja nih yang tadi referensi pemasok, deadline ordernya ini buat kapan. Misal kita mau buat seminggu ke depan, siapkan. Lalu kita selanjutnya produk. Nah, kita mau beli produk apa nih dia? Misal dia kan supplier mie ya, kita coba beli mie instan. Kuantitasnya itu sekitar 90 ya 90 box, 90 mie. Harga satuannya kan kita jual 4.000, mungkin kita bisa beli di dia 3.000. Ini berdasarkan harga yang ada di supplier aja. Nah, ini ada beberapa tagihan yang harus dibayar, itu sebesar 300 ribuan. Nah, misal kalian mau request gitu dari 90 mie itu, misal kita mie udang 30, mie kari 30, lalu ada mie ayam pop 30. Nah, langsung simpan. Nah, nanti ada di mana sini, bentar. Nah, di sini nanti ordernya itu dalam 7 hari ke depan. Lalu selanjutnya pada proses bisnis pencatatan keuangan ada di modul akuntansi. Nah, kalian bisa pilih di modul akuntansi. Di sini misal kita mau nambahin saldo kas baru ya, kita coba transaksi baru. Misal pada tanggal sekarang ya, label hasil penjualan, kasnya 50.000, simpan. Nah, nanti saldonya ada di nambah di sini. Tadi kan 100.000, nambah 50.000, jadi debit sana. Itu untuk contoh penambahan kas ya. Sebenarnya banyak menu-menu lain yang bisa kalian coba sendirilah nanti di rumah. Lalu selanjutnya ada penambahan karyawan. Nah, di sini ada menu karyawan. Misal kita ingin menambahkan karyawan baru. Nah, di sini klik aja di pojok kiri atas, itu ada button baru. Nah, di sini nama karyawannya siapa, misalnya gitu. Jabatannya itu jadi stoker ya. Nomor HP-nya berapa, misal telepon kantornya berapa, emailnya berapa, divisi apa, jabatannya jadi apa, jadi stoker dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada informasi, misal mau gaji, misal mau digaji per berapa jam gitu. Jadi misal jam kerjanya itu sekitar 40 jam per minggu dan gajinya berapa per jam, itu bisa di setting di sini. Nih. Nah, ini ongkos per jam itu berapa. Misal kita kasih ongkos per jam itu 250.000, bisa. Lalu kita klik simpan. Oke, udah. Nah, ini ada guntur stoker. Kalau diklik itu ada beberapa informasinya kayak tadi, kayak nomor HP, kayak posisinya apa, terus ongkos per jamnya. Ongkos per jamnya 2.500.000, salah klik. Dan ya, karyawan udah, purchasing udah, sales udah, sama accounting udah. Nah, mungkin untuk aplikasi Koperasi Nurul Anwar dengan berbagai proses bisnis terkait, berikut contoh pengimplementasiannya menggunakan aplikasi ERP Odoo ya. Mungkin terima kasih. Kalau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, bisa coba hubungi aja dan atau komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.